Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada pembelajaran IPA di kelas 7 ini. Nah, pada kali ini kita sudah masuki bab yang terakhir, yaitu mengenai energi dalam sistem kehidupan. Nah, jadi di bab ini kalian akan belajar mengenai apa itu energi dan berbagai macam bentuk energi, sumber energi, serta perubahan energi sendiri. Langsung saja. Ya, kita lihat dari gambar ini. Ada dua gambar. Yang pertama ada gambar manusia, yang kedua adalah gambar robot. Nah, persamaan dari keduanya sama-sama bergerak. Dan untuk bergerak, mereka membutuhkan sesuatu. Manusia membutuhkan makanan untuk dapat bergerak, sedangkan robot membutuhkan baterai untuk dapat bergerak. Nah, apa sebenarnya baterai dan makanan itu? Mengapa mereka dapat membuat manusia dan robot untuk bergerak? Nah, ternyata di dalam baterai dan di dalam makanan itu terdapat yang namanya energi. Nah, jadi energi itu apa sebenarnya? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan, atau seperti ini, energi kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang dapat melakukan kerja, berarti dia memiliki energi. Nah, jika ada sesuatu yang tidak dapat melakukan kerja atau tidak dapat melakukan suatu perubahan, maka disebut dia tidak memiliki energi. Nah, energi sendiri ada banyak sekali bentuknya, namun yang kita bahas hanya 5 di sini. Ya, jadi beberapa bentuk energi yang kita bahas adalah energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, energi kimia, dan energi listrik. Banyak lagi ya energi bentuknya, bukan hanya 5 ini. Contohnya adalah energi cahaya, energi panas yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, yaitu kalor. Baik, ini semua kelima-limanya akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama kita bahas adalah energi potensial. Energi potensial. Jadi energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena lokasi atau tempatnya. Nah, energi potensial sendiri terbagi atas dua, energi potensial gravitasi dan energi potensial elastisitas. Untuk energi potensial gravitasi itu artinya adalah energi potensial dari suatu benda di mana bendanya terletak, lokasinya itu berada di atas sehingga dia dipengaruhi oleh gravitasi. Contohnya ya, di meja dan pohon ini. Nah, di pohon ada buah mangga. Buah mangga yang tergantung. Nah, buah mangga yang tergantung ini memiliki energi potensial. Energi potensial namanya energi potensial gravitasi. Karena letaknya di atas, maka dia akan ditarik oleh gravitasi. Sehingga ketika letaknya di atas, maka dia memiliki energi potensial. Sama dengan laptop yang ada di atas meja ini. Nah, dia memiliki energi potensial karena letaknya di atas, bukan di bawah. Kecuali kalau letaknya di bawah. Letaknya di bawah, dia tidak memiliki energi potensial gravitasi. Ya, letaknya di atas, dia dipengaruhi oleh tarikan gravitasi. Nah, kalau misalnya mejanya hilang, mejanya kita buang, maka laptopnya akan jatuh. Nah, kalau misalnya mangganya sudah tua, maka mangganya akan jatuh karena tarikan dari energi gravitasinya, energi potensial gravitasinya. Oke, yang kedua adalah energi potensial elastisitas. Jadi energi potensial elastisitas itu adalah energi yang tersimpan, energi potensial yang tersimpan di dalam benda yang elastis. Benda yang elastis ketika ditarik. Contohnya adalah tali pada panah ini. Nah, tali pada panah ketika ditarik, posisinya yang awal seperti ini menjadi ke belakang. Nah, di sini dia menyimpan energi potensial. Kemudian dilepaskan panahnya. Nah, panahnya itu membawa energi potensial tadi. Jadi elastisnya ada di tali panah. Kemudian contoh yang kedua adalah per. Nah, pada saat seperti ini banyak sekali energi potensial elastisitasnya. Karena per itu yang awalnya mengendur menjadi menyimpan banyak energi potensial karena dia mengerut.
Ya, sama seperti panah tadi. Nah, ini adalah contohnya ya. Oke, kita lanjut. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda ketika bergerak atau berpindah. Nah, jadi kalau ada benda yang bergerak, itu berarti dia memiliki energi kinetik. Jika ada benda yang berpindah akibat bergerak, maka dia memiliki energi kinetik. Nah, contohnya ini sepeda, atau contoh sehari-hari kita berlari, nah itu energi kinetik. Kemudian contohnya naik motor juga energi kinetik. Nah, ini yoyo yang jatuh dari atas ke bawah, ini juga energi kinetik karena dia bergerak dari atas ke bawah. Kemudian ada meja ini atau ada balok ini yang didorong, yang bergerak secara terus-menerus. Nah, ini namanya energi kinetik. Baloknya memiliki energi kinetik. Nah, ini adalah energi kinetik, energi yang dimiliki benda ketika bergerak. Nah, ketika benda diam, maka dia tidak memiliki energi kinetik karena dia tidak bergerak ataupun tidak berpindah. Ya, kita lanjutkan dengan pembahasan energi mekanik. Energi mekanik merupakan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik pada suatu benda. Contohnya adalah nih, adik-adik yang sedang bermain seluncuran atau perosotan ini. Ketika adik ini berada di atas, ketika anak ini berada di atas, tepat di atas ini, dia memiliki energi potensial. Ya. Nah, ketika dia turun meluncur ke bawah, energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Nah, gabungan dari anak-anak ini yang bermain perosotan ini disebut dengan energi mekanik karena energi potensial awalnya berubah menjadi energi kinetik. Contoh lain adalah ini. Nah, roller coaster ketika berada di atas energi potensial, turun ke bawah bergerak, nah itu energi kinetik. Berada di atas energi potensial, bergerak lagi, berubah menjadi energi kinetik. Sehingga ini disebut energi mekanik karena gabungan energi potensial dan energi kinetik. Maka untuk mencari energi mekanik adalah rumusnya energi potensial ditambah energi kinetik. Karena rumus energi potensial adalah ini, maka ditambah dengan rumus energi kinetik yang ini. Ya. Keterangannya ada di sini. Apa itu M, apa G, H, dan V. Oke, kita lanjut. Energi kimia. Jadi energi kimia itu adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Jadi energinya ada di dalam suatu benda itu sendiri. Itu namanya energi kimia. Contoh zat yang memiliki energi kimia adalah makanan yang dimakan oleh manusia. Nah, itu memiliki energi kimia. Contoh lain adalah baterai dan aki kendaraan. Nah, baterai dan aki kendaraan merupakan contoh dari energi kimia. Selanjutnya ada bensin ataupun bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Nah, itu adalah energi kimia juga. Jadi di dalamnya ada yang namanya energi kimia. Oke. Energi listrik sudah pasti merupakan energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Nah, pokoknya listrik itu adalah energi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini yang bergerak adalah listriknya, energi listriknya, sehingga dapat menyalakan lampunya. Ada suatu hukum kekekalan energi. Dia menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Untuk tidak dapat diciptakan pasti karena manusia tidak dapat menciptakan energi. Nah, untuk memusnahkan, bukankah jika ada pertanyaan seperti ini muncul, apakah energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah robot tadi, robot yang pakai baterai, tiba-tiba robotnya berhenti karena baterainya habis. Nah, berarti apakah energinya yang ada di baterai itu habis? Apakah energinya sudah kita musnahkan? Nah, pemahaman seperti itu sebenarnya keliru, di mana energi sebenarnya tidak dimusnahkan dalam keadaan seperti itu, tetapi energinya diubah. Sehingga energi dapat disebut dengan mengalami perubahan bentuk. Jadi perubahan bentuk energi. Jadi energi itu bisa berubah bentuknya. Salah satu contohnya adalah ini kipas angin. Kipas angin, energi awalnya adalah listrik. Ya. Listrik berubah menjadi gerakan.
Jadi di sini adalah energi listrik berubah menjadi energi gerak untuk kipas angin. Kemudian ada lagi sepeda. Kita lihat lampunya. Kalau sepeda ini lampunya semakin kita kayuh, dia semakin menyala. Nah, ini juga merupakan perubahan bentuk energi. Bentuk energinya adalah ini, orang yang bergerak. Jadi energi gerak itu berubah menjadi energi listrik dulu, baru kemudian energi listriknya membentuk energi cahaya atau energi panas yang ada di lampu. Nah, selanjutnya adalah motor. Motor diisi oleh bensin. Bensin adalah energi kimia. Kemudian energi kimianya diubah menjadi energi gerak oleh motornya. Nah, itu adalah perubahan bentuk energi. Oke, demikian pembahasan Bapak kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.